Halo teman-teman, kembali bersama gua Lucky Reza and welcome to Stance Lab. Nah, kali ini gua akan membahas tentang perbedaannya suspension standar versus coilover. Nah, manusia itu nggak pernah puas, terutama kita sebagai penyuka otomotif pasti banyak maunya, ya. Terutama ada scene dimana kalian pasti mau bawa yang tersayang ke tempat yang romantis. Pasti pengen mobilnya itu jadinya nyaman. Terus kalau kita mau ke rumah orang tua, pasti mobilnya mau ditinggiin, ya kan? Kalau mau keluar kota juga sama. Tapi pada saat kita mau pamerin ke teman-teman kita, mobilnya harus jeger mampus, ya kan? Atau tinggi mampus, gitu. Nah, dari itu suspensi standar ini bisa bikin kita nggak kemana-mana karena kita malu, kita nggak bisa nyesuaiin semua itu. But gua akan menjelaskan suspensi standar dulu. Nah, basicnya terdiri dari dua, shock breaker sama pad, ya kan? Ada bagian-bagian yang lain, cuman itu sangat detail. Cuman yang paling penting itu dua itu aja. Nah, si shock breaker ini terdiri dari as, ya kan? Ada asnya, ada pistonnya yang terselubung sama tabung, terus di dalamnya ada oli sama gas. Itu fungsinya untuk menahan impact dari jalanan, karena jalanan tuh sama sekali nggak rata. Mungkin kita ngeliatnya flat aja, tapi itu di mata kita. Tapi menurut mikroskop, dia jalannya tuh sebenarnya ada gunung-gunung kecil, jadi seperti musik ada vibrationnya. Nah, si shock breaker ini fungsinya untuk menahan impact langsung. Bayangin kalau misalkan mobil cuma pakai batangan besi aja, terus udah gitu ngehajar lubang. Itu sakit banget pasti rasanya. Nah, shock breaker itu membuat si ride ini jadi lebih smooth gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kita berenang aja di dalam, kan smooth rasanya gitu kan. Jadi begitu si oli ini dikena impact, nah, dia akan menahan si vibration itu. Lalu pada umumnya mobil-mobilnya itu menggunakan twin tube. Apaan sih itu twin tube atau monotube? Itu shock breaker standar yang di dalamnya konstruksinya ada dua tabung. Tabung yang utama untuk pistonnya sama tabung luarnya itu untuk gasnya. Nah, ini membuat mobil itu sangat nyaman sekali. Tapi kalau misalkan kita berpergian jauh, si tabung itu akan cepat panas karena si gas sama oli itu akan tercampur. Bayangin kalau misalkan kita lagi masak, olinya berbuih kayak gitu. Nah, untuk monotube, oli sama gas itu terpisah, jadi panasnya itu jadi nggak berasa dan itu dissipate kita jauh lebih cepat. Cuman mungkin mengurangi sedikit kenyamanan, ya kan? Sedikit penjelasan tentang shock breaker, baik itu twin tube atau monotube, yaitu pada saat menerima impact, oli ini akan tembus melewati piston yang berada di dalam shock breaker tadi. Nah, di dalam piston ini ada beberapa lempengan-lempengan pipi besi sehingga menghalangi si oli itu untuk naik langsung ke atas. Jadi dia ada sedikit penahan. Bayangin kayak kita kalau misalkan lagi naik perahu terus ada pedalnya. Nah, itu kan ada sedikit penahan. Nah, ini penahanannya itu fungsinya sama. Jadi nggak langsung naik ke atas, si shock breaker itu agak sedikit ditahan dulu. Fungsinya setiap mobil itu beda-beda. Ada mobil dengan bobot yang sangat berat, ada mobil yang sangat enteng. Jadi setiap shock breaker itu pasti dikhususkan untuk mobil tersebut. Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke per. Nah, per ini fungsinya adalah sebenarnya fungsinya hanya sedikit saja. Dia menahan bobot dari mobilnya supaya dia nggak ambles begitu aja. Karena shock breaker nggak bisa menahan bobot mobil. Nah, terus dia juga menahan ketinggian mobil tersebut. Jadi pada saat mobil itu menerima impact dari bawah, lalu dia akan kembali ke posisi semula. Gitu. Jadi shock breaker dan per kita ini dijadikan satu untuk bisa menghasilkan kenyamanan yang cukup oke. Ya kan, berkendaranya jadi mobilnya bertahan, terus udah gitu impactnya juga ketahan. Jadi tinggi dan kenyamanannya itu didapat sesuai dengan standar pabrik, ya kan?
itu didiktein dari sana. Tapi kita sebagai penyuka otomotif nggak gitu, karena kita banyak maunya, kita pengen tinggi, kita pengen rendah, kita pengen dan segala macamnya. Kita suka melewati tikungan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding biasanya. Nah, tapi untuk mobil standar pasti ada body roll, yaitu ada sensasi yang kita pengen ke kiri dan ke kanan, terutama yang pernah duduk di belakang dan bermain sama teman-teman seumurnya pada saat itu, untuk ke kiri dan ke kanan gencet-gencet satu sama lainnya. Mungkin kalau sekarang jadi terkesan lebih romantis. Dengan body roll tersebut, kita ingin sebenarnya dihilangkan, ya nggak entirely hilang, tapi dikurangin, ya kan? Jadi begitu kita menikung, kita bisa mendapat kecepatan yang lebih tinggi dan sensasinya itu lebih luar biasa. Nah, di zaman dulu suspensi standar diberikan drag, ya kan, untuk bisa menyetir yang namanya center of gravity, sehingga pada saat menikung body rollnya itu jauh lebih berkurang, dan juga menggunakan par yang lebih keras dan juga shock breaker yang lebih uplifted, sehingga bisa menghasilkan coilover. Nah, penyuka otomotif pasti punya banyak kegiatan. Jadi on the weekends kita jalan sama yang tersayang. On the weekends juga ya kita mesti milih yang mana. Kita akan jalan ke track untuk mencoba mobilnya semaksimal mungkin. On another weekend kita juga mau ke rumah orang tuanya untuk cukup berbakti, itu membantu, dan itu cukup jauh, jadi ketinggiannya juga kita mesti atur dan kekerasannya juga kita banyak banget maunya. Nah, terutama di zaman dulu pada saat mau digunakan di track yang berbeda-beda, itu pasti ada adjustment, yaitu pengaturan di dalam shocknya lebih keras atau lebih padat, juga di dalam fairnya, kan track juga ada yang naik turun, ada yang juga yang flat. Nah, settingan itu perlu dirubah sewaktu-waktu, seperti kita setiap weekend berubah sewaktu-waktu. Jadi coilover itu di-invented pada saat itu di tahun 1960-an, ya kan? Nah, di Stance Lab kita ada ESC dan ESX coilovers yang bisa nyetel ketinggiannya. Nah, gimana caranya? Si shock breaker itu ada bagian dratnya, ya kan, supaya bisa menyetel ketinggian mobilnya. Jadi kapanpun kita bisa setel. On every weekend pasti beda-beda, ya kan. Ketinggiannya bisa disetel 4-5 jari lebih rendah atau mungkin 1 jari lebih tinggi. You name it. Terus ada juga penyetelan keras lembut atau rebound yang ada di atas coilovernya sampai dengan 32 penyetelan keras lembutnya. Jadi benar-benar kita mau nyaman on the weekend atau minggu depannya kita mau ke track, ayo aja, ya kan. Nah, ada yang lebih spesifik lagi. Oh, mau mobil gua paling enak di dalam track gitu kan. Itu kita tinggal ganti spring rate-nya. Kita bisa ganti parah sesuai dengan keinginan kita. Dan itu gantinya gampang sekali. Nggak kayak suspensi standar yang harus dikompres dulu kalau nggak dia mentar kemana-mana dan merusak bagian-bagian mesin. Oke? Nah, itu kita menyediakan ada ESC coilover dan ada ESX yang kuning sama si biru. Penasaran kan bedanya kayak apa? Nah, kita bakal bikin video yang lebih mendalam lagi untuk mengenali produk-produk kita ini nih, si ESC dan ESX coilover ini. Kenapa gue pakai ESC dan kenapa gue pakai ESX, dan itu sangat menyenangkan untuk nyobain dua-duanya. Nah, buat yang pengen tahu, lihat aja di Instagram kita, ada banyak informasi yang menarik dan informasi tentang coilover tersebut di @stancelab.id, atau yang males banget bisa komen aja di bawah sini, kita akan balas seenaknya kita aja ya, kayaknya sih begitu. So, kita akan bikin video-video yang menarik, ya kan? Stay tune on our channel, but I'll see you next time. Bye-bye!